ingin tahu Bu, kalau terkait tadi dengan apa pembangunan keluarga ya, kan dalam keluarga sendiri kan mungkin juga ada problem sendiri ya. Jadi misalkan apa namanya kekuatan keluarga, apalagi di era-era sekarang ini kan juga sudah mengalami fluktuasi yang mungkin tidak sekuat yang dulu. Walaupun juga tadi disebutkan juga dalam konteks adat juga berarti juga ada konsep keluarga yang mungkin bukan hanya keluarga kecil ya, tapi kemudian keluarga besar ya. Semacam itu bagaimana mungkin kaitan tadi kan bagaimana peran apa namanya keluarga dalam membentuk coping strategi ya, bagaimana dengan keluarga itu sendiri yang mungkin dinamik juga ya terkait dengan apa namanya zaman juga masuk sekarang juga ada gerakan-gerakan apa yang namanya ya kemudian ya nggak perlu baik keluarga juga. Itu bagaimana itu mungkin bisa direspon dulu. Nah, Langsung saya jawab. iya iya. Iya, itu benar sekali ya Pak Nurudin. Tentang itu juga memang terjadi perubahan ya. Eh, Kalau saya sih melihat yang zaman sekarang ini mungkin karena kebanyakan di kota juga ya, bahwanya sekarang kan nukleus family yang megang andil gitu terhadap dinamika keluarga ini. Tetapi yang Bapak bilang itu benar. Beberapa hari lalu saya juga keliling di Tanah Batak itu ya, juga ke kampung-kampung melihat gitu, ternyata masih banyak gitu yang kakek neneknya, opungnya masih tinggal di rumahnya, atau juga sama tante-tantenya ya, yang kalau di Batak itu kan dia huta. Huta itu seperti kalau di Inggris hamlet gitu. Kayak suatu daerah ada beberapa rumah ditutupi pohon-pohon, mereka di situ. Dan sebenarnya tadinya mereka mungkin satu kakek nenek. Nah, kalau di tempat yang seperti itu memang eh, benar itu yang dibilang dulu oleh Hillary Clinton ya, you need the whole village to raise a child gitu ya. Karena ternyata benar, ayah saya pun masih mengalami itu gitu yang dia kalau berbuat kesalahan mereka tinggal di satu huta dengan sekitar 12 rumah, itu tertutup satu kakek dan dia kalau misalnya nakal dijitak gitu sama pamannya. Terus saya tanya, ayahmu nggak marah kamu dijitak? Enggak, besok-besok dia yang jitak anak paman saya gitu. Kok kalian nggak berantem gitu ya? Enggak dong, karena kan kita punya prinsip hidup dan nilai-nilai hidup yang sama. Jadi kesalahan anak itu akan koreksi saya itu akan divalidasi oleh seluruh kampung katanya. Karena kami meyakini dan menjalankan prinsip dan nilai-nilai hidup yang sama gitu. Nah, problem juga di situ juga kalau satu kampung itu jago dalam hal mengcoping problem, ya tentu produknya juga jago hidup untuk menghadapi masalah-masalah hidup. Jadi Bapak boleh lihat jenderal-jenderal Batak itu semua jagoan semua kan? Itu masih hasil produk satu huta itu Pak. Jadi, nah kemudian menjadi masalah kata ayah saya karena kita tidak mengenal sistem nucleus family di struktur Batak yang dulu itu, ini cerita tahun 1920-an sampai 50-an ya Pak. Nah, ketika mereka urbanisasi, mereka nggak tahu bahwa anaknya harus dididik. Mereka pergi ke Jakarta, hidup di satu lingkungan, suami istri sibuk dengan kerjaan urusan, itu anak dibiarin aja kayak di huta, keluyuran di situ. Maka masuklah nilai-nilai orang Padang, nilai-nilai orang Madura, nilai-nilai orang Cina, nilai-nilai orang Bali. Anak itu tetap bilang dia Batak. Kenapa? Karena dia masih bahasa Batak. Kedua, suaranya masih kuat banget berteriak, ya kan? Jadi dia ngerasa dia Batak sekali gitu. Tetapi sebenarnya dia bukan Batak lagi karena nilai-nilainya itu udah nano-nano gitu. Nah, itu problem, Pak. Itu problem. Dan yang saya lihat di keluarga-keluarga Batak yang kemudian di Jakarta, yang akhirnya anaknya itu nggak ngaco, itu ketika orang tuanya kemudian berpendidikan dan mengerti dia harus ambil peran sebagai ayah dan sebagai ibu. Mereka menegakkan rules gitu di rumah itu gitu. Itu benar sekali yang Bapak bilang gitu. Nah, sekarang tren kita adalah keluarga nukleus memang, Pak. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, makanya saya tadi nekankan gitu. Ini role kita. Kita yang dikasih. Memang dari awal saya rasa role ayah dan ibu ya. Dalam agama saya itu yang saya yakini. Tapi dalam perkembangan peradaban mungkin akhirnya komunitas gitu. Nah, sekarang kan dunia kembali kepada komunitas kecil-kecil ini, Pak, yang inti, yang komunitas atom ini gitu. Jadi tadi dalam pembangunan keluarga ini gimana gitu.
kalau saya melihat memang perlu melihat konteks juga, Pak. Ya, saya tadi langsung terpikir, oh ini nanti bulan Januari saya diminta edukasi di Ronggurni Huta, di satu desa di puncak Pulau Samosir. Saya harus ubah ini sebagian, karena saya harus memasukkan unsur yang Bapak pertanyakan ini gitu. Yang tadinya ini kan yang umum yang saya hadapi di kota di mana gitu. Ini makanya tadi saya langsung catat nih, harus gitu. Jadi thanks banget Pak ini masukan. Apakah itu udah menjawab Pak atau Iya, masih? iya, iya. Terima kasih Bu Nina. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Ibu Melani ya. Jadi pertanyaannya begini. Kalau ayah suka ngomong kotor, bagaimana menjelaskan kepada anak untuk tidak mencontoh? Karena ayah seharusnya sebagai teladan untuk anak. Kalau anak berbuat salah, kemudian nenek dan tante mengkritik ibu dalam mendidik anak atau ikut campur dalam mendidik anak, bagaimana sikap ibu seharusnya dalam menghadapi nenek dan tante anak ini? Jadi dua pertanyaan tentang ayah yang berkata kotor dan kemudian campur tangan keluarga besar ini. Iya, Ibu Melani tadi ya Pak. Iya, iya. Nah, sebenarnya ini juga coping kuncinya. Jawabannya adalah bagaimana, misalnya ini problemnya Ibu X ya. Nah, Ibu X melihat ayah suaminya selalu ngomong kotor, sementara dia nggak mau anaknya menyerap itu ya, gimana? Nah sekarang kan memang saya nggak bisa bilang, wah marahin bapaknya, larang gitu, nggak bisa gitu. Ibu Melani harus melakukan penilaian kognitif ya, ada itu boleh dibilang ya pemicu masalah lah itu ya. Pasti ibu X ini misalnya stres lah dengan keadaan itu. Nah dibilang gitu, bagaimana dia harus melihat ini persoalannya ini, menimbulkan masalah ini. Saya tidak mau anak saya nanti jadi yang ngomong kotor juga atau tidak respect sama ayahnya gitu. Nah, harus bisa melihat bahwa ini memang problem gitu. Nah, problemnya apa? Melihat ke resource di sekelilingnya itu ada apa. Bisa aja itu bentuknya apa? Minta tolong mertuanya supaya ngomong ke anaknya. Karena kalau mungkin dia yang ngomong nggak dipeduliin atau apa gitu ya. Tetapi harus mencari sendiri gitu. Pertama, penilaian tentang problem itu sendiri. Apakah ini masalah atau enggak? Ya, masalah. Yang kedua, resource yang dimiliki untuk mengatasi masalah itu apa? Salah satu mungkin yang memperbaiki komunikasi dengan si bapak. Ya, itu kan bukan suatu yang mudah. Itu mungkin membutuhkan suatu keterampilan lain lagi gitu. Supaya mungkin bapak punya problem juga. Kenapa orang yang suka ngomong kotor dan memaki itu kan orang yang karena frustrasi ya Pak, yang saya lihat ya. Karena melihat sesuatu itu kayak overwhelming gitu. Dia nggak bisa, inilah orang nggak bisa coping juga itu. Ya kan? Jadi mungkin yang pertama kalau ditanya sama saya apa yang bilang, tolonglah si bapak itu. Tolonglah si bapak itu. Bagaimana dia menyadari bahwasanya bukan saja dia membuat dirinya buruk, tetapi dia juga akan berefek buruk sama anaknya gitu. Kalau jawaban yang langsung 1+1 sama dengan 2 nggak mungkin Pak saya kasih karena duduk perkaranya semua saya nggak lihat gitu. Nah salah satu cara yang terbaik adalah konseling. Si ibu itu bisa konseling untuk menemukan solusi bagi persoalannya ini gitu. Nah yang satu lagi tentang campur tangan orang yang bukan nukleus family ya dalam didikan anak sama aja begitu juga gitu. Untuk mengatasi orang, kalau dulu saya dengan ayah saya itu menurut saya pendidik yang baik. Tetapi mungkin karena dia tua banget dan dulu dia bos, nah, dia bosi sama saya punya anak, dia yang ngaturin anak saya, harus begini, begitu, nggak boleh pakai pampers karena itu terlalu panas di Indonesia, bla 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 gitu. Sampai anak kecil ini kan lebih suka sama kakeknya, karena nggak usah mandi jam 4 gitu. Ya, waktu itu solusi saya hanya satu, duduk dengan dia dan bilang, itu anak saya, jangan kamu buat hidup saya rumit nanti karena dia nggak patuh sama saya gitu. Akhirnya konflik ya kan. Tapi kan saya nggak mungkin kasih solusi yang begitu dengan pertanyaan Bu Melani tadi. Jadi emang lihat ke resource-nya Bu. Di situ ada apa gitu untuk mengubah ini. Saya yakin orang-orang yang selalu ikut-ikut campur dengan rumah tangga orang lain itu nggak punya self awareness tentang batasan-batasannya keluarga gitu. Tetapi pasti ada juga cara untuk berbicara kepada mereka gitu.
Bu Melani ada di sini ya? Oh, jadi dia Bu Melani tadi Mm-mm, lewat chat ya pertanyaannya. mm-mm. Dan Kemudian buntutnya saya akan selalu meminta orang untuk beranilah pergi konseling. Beranilah pergi ke konselor gitu ya. Tapi cari yang client center. Jadi memang yang bukan ngasih-ngasih nasihat, tetapi yang menyampaikan, yang setiap kita menyampaikan keluhan kita memberikan refleksi ya, reflektif yang membuat kita kayak bisa melihat situasi kita kembali gitu. Oh, problem saya rupanya ini gitu. Nanti kita yang akan menemukan solusinya. Jadi kebanyakan kami di alma mater kami itu dididik untuk menjadi kaca cermin gitu, jadi reflektor gitu, jadi supaya orang menemukan, karena kita nggak tahu seluruh situasi. Ketika seorang istri ngelaporin suaminya, itu kan sudut pandang dia, bukan berarti kita tahu duduk perkaranya semua, tetapi ketika kita merefleksikan, si istri akan dengan jujur gitu melihat, oh di sini ternyata bukan problem ketika suami saya marah-marah gini, dia cuma merasa rendah diri, dia yang menemukan gitu. Saya harap ada gunanya ya jawab saya buat Bu Melani ya. ya, ini Bu Melani sudah mengucapkan terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin saya pikir sudah merasa puas ya. Jadi Oke. Bu Melani, jadi masalahnya itu sangat kontekstual ya Bu Nina. Jadi ya harus dipahami secara komprehensif dulu baru bisa dipecahkan gitu ya. Iya. Masing-masing kasus sangat spesifik. Ini sebelum kita masuk. Dan saya mau bilang ya Pak, maksudnya juga sama yang hadir semua di sini, kalau memang butuh counseling, silakan minta nomor saya ke Circle. Saya terbuka. Saya memang sejak ada pandemi itu ruangannya itu jadi meluas kemana-mana, nggak ada masalah, tinggal ngatur waktu. Nanti kita bisa counseling dan itu semuanya profesional dan confidential. Ya, terima kasih Bu Nina. Nanti jika ada yang Oke. ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa untuk konseling ya, untuk bisa meminta pada panitia. Sebelum kita masuk ke penanya yang raise hand ini, saya ingin masuk ke penanya via chat lagi ya, Bu Nina. Ada dari ini Pak Aldi ya, Pak Aldi Sefta. Izin bertanya, bagaimana strategi coping yang baik dalam menghadapi bullying di sekolah? Di mana anak jadi enggan ke sekolah dan prestasi menurun. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Jadi terkait dengan bullying. Oke, ini Pak Aldi tadi ya. Iya, Ya, kepada Pak Aldi ya, ini memang masalah yang menurut saya sangat menyakitkan ya sama anak-anak yang menjadi korban bullying, karena itu menghancurkan harga diri dia, rasa percaya diri dia. Tapi satu yang orang tua bisa lakukan dengan sekarang semua yang ada fasilitasnya, Google apa itu bully. Google kenapa orang membuli, ya. Orang membuli bukan karena dia hebat. Orang membuli karena dia ingin mendapat pengakuan. Orang membuli karena dia kayak kepiting, ketika melihat orang lebih hebat dari dia pengen itu orang jatuh gitu. Jadi kalau kita nonton-nonton film remaja-remaja yang Amerika dulu sering kan, yang anak yang cantik, anak orang kaya, mengapakan anak itik yang buruk dan sebagainya. Biasanya kan anak itu pintar di sekolah, ya kan, atau disukai banyak orang gitu. Nah itu sebenarnya anak-anak, kita bicara anak-anak ya, anak-anak pembuli ini adalah anak-anak yang sungguh kasihan gitu. Mereka itu orang-orang yang lonely, yang nggak dapat pengakuan, yang mungkin merasa tersakiti sehingga tidak punya self esteem yang benar gitu. Dia nggak melihat dirinya itu sebagai berharga, dan satu-satunya cara mungkin ya pengen membuat orang lain merasakan demikian juga gitu. Jadi kepada Pak Aldi yang saya bilang, satu, pelajari apa itu bully. Dan kita jangan pernah menganggap anak pembuli itu jahat loh. Itu anak yang perlu ditolong. Ya, sama seperti anak kita yang perlu ditolong. Kepada anak kita, nanti kalau Pak Aldi sudah dapat apa itu tentang bully, kenapa orang membuli, jelaskan sama anaknya. Dulu saya juga di international school sebagai konselor, hanya itu aja kiat saya. Udah nangis atau apa, saya tunjukkan pada anak ini gitu, bahwasanya kamu tidak seperti yang dituduhkan pembuli, ya kan? Tetapi si pembuli itu juga bukan mau menyakiti kamu karena dia orang jahat, enggak, karena dia orang yang tersakiti gitu. Baru memang kalau di sekolah enaknya yang ada
konselornya, kita itu kan di lapangan bermain, Pak, kita merekonsiliasi anak-anak ini, ya, dengan keterampilan kita juga, gitu, sampai mereka akhirnya bisa saling memaafkan, dan itu peristiwa bully, walaupun makan waktu, ada yang bisa diselesaikan, gitu. Tetapi Pak Aldi memang benar harus menanyakan ini. Jangan biarkan, Pak, peristiwa itu terus terjadi sama anak Bapak, kalau itu anak Bapak ya. Jangan biarkan, jangan Bapak memang harus cari solusi gitu. Bahkan saya bilang nanti Bapak minta nomor saya sama Circle, biar saya kasih resources sama Bapak beberapa supaya Bapak bisa mulai menolong anak Bapak. Dan moga-moga menolong anak pembuli itu juga. Terima kasih Bu Nina atas jawabannya. Sekarang kita mempunyai 2 penanya yang raise hand. Pertama saya persilahkan kepada Mbak Maria Nova ya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Saya persilahkan. Saya tidak bisa on kamera karena koneksi tidak terlalu bagus. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak Nurudin? Bagus. Terdengar ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Ibu Nina. Selamat malam, Ibu Nova. Terima kasih sudah memberikan materi yang sangat luar biasa malam hari ini berkaitan dengan pola asuh orang tua dan juga bagaimana remaja menghadapi stres. Kita tahu kan orang tua atau keluarga itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Dan keluarga itu pun bisa menjadi sumber cinta bagi seorang anak, tapi bisa juga menjadi sumber luka atau penderitaan bagi seorang anak. Nah, saya ingin menyampaikan satu kasus yang mungkin Ibu bisa memberikan masukan atau bisa menanggapi ini. Jadi, ada seorang anak yang mungkin dia sekarang dalam keadaan stres, sehingga dia itu menjadi malas untuk sekolah, kemudian malas untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan lebih parahnya lagi orang tuanya atau dalam hal ini mamanya itu membela dia. Jadi kadang alasan dari anak dan mama ini tuh tidak sinkron. Anaknya mengatakan alasannya karena wifi koneksi buruk, sedangkan mamanya mengatakan oh anaknya lagi sakit ya. Jadi mungkin sebenarnya kalau dilihat kalau mamanya bisa punya pengetahuan bagaimana caranya dia untuk mengatasi atau membantu anak ini, karena mereka mungkin dalam keadaan di mana kehilangan si ibu kehilangan suaminya dan si anak kehilangan papanya. Nah, anak ini di sekolah mau diajak konseling pun, tapi dia tidak mau join gitu. Jadi menurut ibu bagaimana kalau secara ini kita melihat si ibu ini kenapa dia berlaku seperti itu, dan apakah atau bagaimana caranya supaya kita bisa membantu anak ini dan juga ibunya untuk akhirnya bisa keluar dari masalah ini, dan anak ini bisa ingin lagi untuk sekolah dan dia bisa enjoy lagi, dia bisa menghadapi masalah ini dengan sebaik mungkin. Itu saja dari saya, Ibu Nina. Terima kasih. Oke, Maria Nova, makasih ya pertanyaannya. Boleh saya tahu ayahnya itu meninggal udah lama atau masih baru ya? Maria Nova? Halo? Pak Nurudin bisa bantu? Ini saya panggil Bu Novanya nggak dengar kayaknya. Sorry Bu, tadi nggak bisa unmute saya baru mau ketik, mau ketik chat. Ini baru bisa. Barusan Bu, ketika COVID. Jadi kena COVID. Kira-kira berapa bulan? Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan. Oke. Jadi anak ini tadinya nggak begitu ya, Maria Nova? Iya. Oke. Jadi mungkin mereka masih berada di dalam proses grieving ya, berduka ya. Proses grieving itu sendiri punya tahapan-tahapannya gitu. Sehingga kayak ini loh, kayak kita kalau kena gempa gitu, ada goyangan-goyangannya yang gimana gitu. Jadi mungkin aja ini juga berkaitan dengan grieving. Si ibu grievingnya gimana, si anak grievingnya gimana. Karena satu kehilangan suami dan satu kehilangan papa ya kan. Bahwa ibunya itu mungkin ngebelain dia, maksudnya dia nggak pengen anaknya dipersalahkan, tentu karena dia ngerasa anak ini sudah punya beban, ya jangan lagi ditambahi dengan dimarahi guru yang begitunya. Nah, bagaimana menolong mereka? Menurut saya, kalau ibu ada kenal konselor, tadi kan ibu bilang ada konselor di sekolah, tolong dikonseling ibunya.
tolong didatengin, nggak usah konseling deh, ajak ngomong-ngomong dulu, bantu dia menjalani ya, menjalani proses dukanya gitu. Karena proses duka ini kan kita kan berduka kalau kehilangan sesuatu yang sangat berarti gitu. Dan ini akan makan waktu. Nggak ada orang berduka cuma 2 hari. Kalau dia bisa langsung ketawa-ketawa berarti dia nggak ada berduka. Berarti yang dia nggak merasa kehilangan sesuatu gitu. Tetapi proses berduka yang sehat itu akan makan waktu gitu. Ya, yang saya perhatikan 3 ke 6 bulan itu orangnya sudah di atas kakinya kembali gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan. Tetapi 3 bulan itu biasanya orang masih masih ngerasain goncangan-goncangan ya kan atau gimana gitu. 6 bulan itu orangnya masih mau tiba-tiba nangis sendiri gitu sedih. Tetapi dia sudah rasional, sudah bisa ambil langkah-langkah gitu. Nah ini mungkin mereka sedang dalam proses belum belum bisa bangkit gitu. Jadi saran saya satu-satunya adalah untuk sementara coba ditemenin si ibu itu, melihat problemnya di mana gitu. Karena ini mungkin dampak dari itu. Jadi segala sesuatu nggak berarti, karena dukanya lebih gede gitu. Ini juga proses coping, ya. Kenapa? Kita kalau duka kehilangan orang paling hebat, paling berarti di nggak usah orang kehilangan berlian gede kalau itu berarti banget sama kita, kita juga berdukanya kayak kehilangan orang yang meninggal, ya. Ada yang sampai pingsan-pingsan, ada yang pakai avoidant coping. Nah ini mungkin mereka dalam proses memakai emotion focused coping, lebih sibuk memperhatikan perasaannya supaya nggak menyakitkan, sehingga si ibu itu ketika anaknya seolah-olah mungkin disalahkan gitu ya, dia nggak pengen nambah beban emosi anaknya, langsung dia bela, ternyata nggak sinkron, ya kan? Nah, itu mungkin saran saya adalah itu, Ibu Marianova. Kalau ibu memang dekat sama dia, temenin dulu, cari tahu ini prosesnya masih masih di masa yang apakah ini yang kesedihan ya, kalau baru-baru kehilangan itu kita kesedihan yang luar biasa, griefnya itu, apakah dia sudah mulai masuk mungkin berdialog dengan Tuhan juga udah marah gitu, itu semua proses, itu sah-sah aja gitu. Yang mungkin mungkin aja dia bisa depresi sebentar atau apa gitu, sampai satu saat dia akan accept, oke, he's gone forever, pencari nafkah udah nggak ada, sekarang apa yang harus kulakukan? Langsung udah jadi problem focused coping, ya. Bagaimana menolong dia bergeser ke situ, Ibu Marianova? Gimana? Apakah menjawab atau ada yang mau dipertegas lagi? Ya, sudah Ibu. Terima kasih Bu Dina. Makasih. Ini ada Pak Ronald ya, Pak Nurudin? Ya, terima kasih Bu Nina. Kita masuk ke penanya berikutnya. Saya persilahkan pada Pak Ronald untuk bertanya secara langsung. Terima kasih. Selamat malam, Mas Nurudin. Selamat malam, Bu Nina. Selamat malam, Mas Ronald. Suara saya kedengaran ya? Ya, bagus banget, Pak. Ya, crystal clear. Ya. Oke, saya orang yang sangat awam dengan psikologi ya. Jadi dengan mengikuti webinar ini cukup merangsang saya untuk ingin lebih mendalami. Nah, saya ingin tanya satu hal terkait dengan penyampaian materi tadi yang saya luar biasa. Bu Nina tadi sempat menjelaskan tentang rahim fisik itu adalah kandungan, sementara rahim jiwa itu keluarga. Nah, rahim fisik itu 9 bulan, sementara rahim jiwa pembentukannya 17-18 tahun. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang fakta di kehidupan saya. Saya lahir dengan 4 kakak beradik, dengan pola asuh orang tua yang sama, dan lahir di kandungan yang sama, tapi kami punya output yang berbeda soal mentalitas karakter gitu ya. Saya orang yang cenderung emosional, kakak saya cukup tenang, adik saya sedikit atraktif, dan pokoknya kami berempat tuh punya karakter yang berbeda. Nah, saya ingin tanya, apakah memang
mentalitas itu memang sudah dari sananya, atau kalau terkait dengan jiwa punya rahim keluarga 17-18 tahun proses pembentukannya, apakah mentalitas itu terbentuk dari rahim yang 17 tahun itu di keluarga, atau kan memang sudah dari sana gitu? Nah, karena kami berempat punya watak yang berbeda, punya juga karakteristik yang berbeda dalam menyelesaikan masalahnya masing-masing. Nah, sementara kami ada di rahim 17 tahun yang sama gitu, orang tua yang sama yang mendidik kami dengan pola yang sama. Gitu. Itu saja pertanyaan. Terima kasih, Nina. Oke, Pak Ronald, satu pertanyaan. Tadi Bapak bilang pola asuh yang sama. Kalau dari yang tadi pakai teori yang tadi ada 4 jenis pola asuh, kira-kira yang mana ya orang tua pakai? Yang otoritatif, otoriter, permisif, atau mengabaikan? Kayaknya dia kombinasi antara otoriter dan permisif itu ya. Oke. Di satu sisi mama saya bisa dibilang agak permisif, papa saya agak cukup otoriter gitu. Jadi ya kombinasi itu dua. Oke. Nah, jadi pertanyaan Bapak tadi kan, kok bisa ya dari kandungan yang sama, kandungan jiwa yang sama, ya keluarnya 4 produk berbeda gitu. Sebenarnya Pak, 4-4-nya fisiknya aja udah beda ya, dari kandungan yang sama loh, dari papa mama yang sama. Nah, itu kan ngelihat nanti ada yang ngambil kuping papanya, kayak saya, kita 4, saya kayak Cina Pak. Kakak saya kayak Pakistan, adik saya kayak orang Spanyol, abang saya ya Batak, ya kan? Kok bisa gitu kan? Tapi ketika kita intip-intip, saya mata dan kulitnya mama banget gitu. Nah, tetapi ya hidung Bataknya dari ayah saya gitu, ya kan? Rupanya ada yang kita ambil. Nah, begitu juga dengan jiwa ini, Pak. Ketika kita misalnya dilahirkan, ada banyak teori. Ada yang bilang bahwa jiwa itu dibentuk udah bawaan dari sononya gitu. Itu si A, B, C, D, E semua pakarnya bisa meyakinkan Bapak itu yang benar. Ada juga yang bilang enggak, semua tergantung dengan itu tadi nature ya Pak, secara alamiah. Ada yang bilang enggak, itu nurture. Itu manusia jadi sesuatu karena asuhan gitu. Kalau saya sih percaya itu kombinasi dari dua-duanya gitu. Karena kita nggak bisa mengasuh sesuatu yang nggak ada, ya. Kita itu nggak menciptakan, Pak. Kita ini membentuk sesuatu yang udah ada. Jadi orang itu lahir masing-masing sudah mengambil bagian karakter, sifat, bukan karakter. Sifat ayahnya yang ini, si Anu ngambil sifat ibunya yang ini tuh. Misalnya Pak, kita ngomongnya gini aja deh. Salah satu orang anak-anak ini misalnya 4 orang. Yang pertama lahir punya sifat yang besar, untuk misalnya kayak kecemasan. Kata orang mungkin ketika mamanya hamil sering cemas itu bisa memengaruhi. Ya, jadi mungkin blueprintnya itu adalah ketika di perut mamanya apa yang sedang mamanya pikirkan, ada peristiwa apa. Saya percaya itu memengaruhi gitu. Nah, mungkin dia lahir dengan sifat yang katakan pencemas yang tinggi, ya kan? Adiknya lahir dengan sifat pencemas yang kecil, yang rendah gitu. Udah ada sifat itu sifat jeleknya lah ya, kekurangannya. Nah, sifat baiknya itu misalnya adiknya ini punya sifat pemurah yang tinggi, si kakak sifat pemurah yang rendah, entah dapat dari ayah ibu. Dibesarkan secara bersama-sama gitu. Idealnya Pak, pola asuh yang dipakai itu supaya sifat yang jelek ini bantet. Tetapi sifat yang bagus ini blooming, menjadi bagus gitu. Makanya orang tua sebenarnya ketika mengasuh anak, dia harus memperhatikan dan meyakini bahwa setiap anak itu unik. Jadi orang tua suka bilang gini, kami adil, 4 anak saya adil. Semuanya saya belikan sepatu biru, semuanya saya belikan. Padahal sepatu biru ini Pak, sama si anak nomor 2 bikin dia marah banget Pak. Dia nggak suka warna biru, ya kan? Tapi ibunya merasa itu adil banget gitu. Nah, apa yang terjadi dengan Bapak di rahim jiwa ini adalah sesuatu yang begitu gitu. Kenapa karakternya ini? Tadi mungkin katakanlah Bapak sama ibunya Bapak orang yang sangat murah hati, ya, orang yang sangat murah hati gitu. Itu kan sifat
yang sedikit tadi di anak paling besar sifat pemurah hati yang kecil itu kan blooming, Pak. Dia merekah gitu, bertumbuh gitu. Di tempat si adik itu pun bertumbuh, mungkin akhirnya di level yang sama, ya kan? Tetapi mungkin sifat pencemas itu di tempat yang si adik kecil tadi, di tempat si kakak gede, akhirnya sama-sama pencemas, Pak. Kenapa? Karena ternyata digedein sama orang tua yang menyuburkan sifat pencemas. Ya kan? Tetapi kemudian kalau misalnya si bapak tidak pencemas, si ibu pencemas, si anak yang dengan sifat sedikit pencemas ini banyakkan sama si bapak rasa dia makin pencemas nggak? Si bapak tidak pencemas, anak ini sedikit sifat pencemasnya. Saya rasa lama-lama hilang sifat pencemasnya. Tetapi si kakak yang sudah gede sifat pencemasnya, di tiap hari sama ibu yang sifat pencemas, ya makin pencemas dia, Pak. Jadi kan orang heran gitu, kok sama ya dari pabrik yang sama tapi beda-beda gitu. Saya rasa kuncinya itu sering adalah karena justru perlakuan yang nggak spesifik. Jadi kalau orang tua yang responsif, Pak, yang penuh kehangatan, dia akan mengenali sifat bawaan ini. Nah, apa yang terjadi setelah besar? Sifat kan, Pak, kalau terus dipelihara, disuburkan, itu yang jadi karakter. Yang tadinya nggak pemarah, ya akhirnya jadi pemarah banget gitu, karena dibesarkan orang tua yang pemarah. Jadi itu yang sering harus diperhatikan, karena Bapak juga saya tebak orang tua ya, Pak, punya anak ya, Pak. Nah, umur berapa, Pak, anak-anaknya? Yang gede umur 9 tahun, yang kecil 2 tahun. Jadi kalau Bapak mau menjawab pertanyaan Bapak, mulai deh, Pak, perhatikan anak-anak Bapak. Dan nanti Bapak mulai mengenali gitu. Si kecil butuh apa, si ini. Ada anak, Pak. Kalau saya dari dulu, dari kecil, memang difficult child. Mungkin ketika ibu saya hamil, ada banyak persoalan-persoalan di gereja, jadi mungkin ibu saya stres ya. Jadi saya anak yang rumit gitu. Nah, dimarahin di stand in the corner pun saya nggak mempan. Tetapi begitu ayah saya bilang dengan lembut, kamu masuk sekarang, saya langsung kleper-kleper gitu, masuk gitu. Nah, itu yang membedakan. Akhirnya kayak ibu saya bilang, dia selalu melawan sama saya, tapi sama papanya patuh. Cuma karena bapak saya tahu memanipulasi orang, sama yang ini mesti dikerasin, sama yang ini mesti dilembutin gitu. Nah, itu penting, Pak, Bapak mengenalin anak Bapak. Dari situ juga Bapak akan mengenal diri Bapak. Apakah Bapak orang yang responsif terhadap anak? Karena kalau Bapak orang yang responsif terhadap anak, Bapak akan kepo banget dengan sifat-sifat bawaan anak Bapak. Kenapa? Pengen jadikan dia kinclong kan, Pak. Jadi Bapak mengenali, oh ini begini gitu. Itu apa menjawab, Pak, tadi pertanyaan saya atau gimana? Terima kasih, Bu. Sangat memuaskan. Terima kasih sudah bertanya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ronald, semoga menjawab pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan di chat lagi. Ada Bu Indri ya. Izin bertanya, bagaimana kalau seorang ibu yang sangat dominan dalam sebuah keluarga dan cenderung selalu memaksakan kehendak kepada semua anggota keluarga? Apa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga yang lain untuk menghadapi ibunya? Sosok ayah seolah-olah ada di bawah tekanan dari ibunya. Jadi itu pertanyaan dari Ibu Indri. Ibu Indri ya? Ya. Ya, Ibu Indri, kalau misalnya niatnya untuk mengubah si ibu itu kayaknya udah sulit ya. Tetapi satu sekarang adalah bagaimana anggota keluarga yang lain itu coping dengan kondisi yang ada ini. Pasti itu kondisi yang tidak nyaman ya. Bagaimana bagaimana berinteraksi dengan keadaan ini. Kalau maksud ibu adalah untuk memperbaiki problem solving ya, untuk memperbaiki si ibu dengan sikap dominannya itu, saya rasa itu memang ibu itu ya harus ambil tindakan yang intensional ya, yang memang intervensi yang memang disengaja gitu, ke konselor atau ke psikolog gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang dominan itu kan memang karena punya kebutuhan untuk mengontrol, mengendalikan, ya kan, dipatuhi. Nah, itu kan suatu problem kepribadian ya. Tetapi yang untuk solusi bagi Ibu Indri sekarang adalah bagaimana
menjalani hari-hari ke depan tanpa kehilangan sukacita dengan suasana ini, ya kan? Nah, itu memang satu kayaknya terpaksa pakai emotion focused coping juga, Bu, kadang-kadang, Bu. Karena kan bagaimanapun juga kalau tidak dipakai itu akan menjadi tekanan ya, yang dari pagi, siang, sore, malam, tekanan terus, itu sangat sangat buruk buat mental kita gitu. Jadi kadang-kadang pakai emotion focus coping adalah ya mencari cara untuk membuat emosi-emosi negatif ini hilang. Apakah itu berenang, apakah itu berkaraoke, atau apa, kadang-kadang perlu yang begitu. Tapi itu bukan solusi jangka panjang, saya tahu. Kalau mau pakai problem fokus, si ibu yang tua ya diminta konseling gitu. Nah, untuk keseharian ya ibu lihatlah misalnya apa. Satu hal yang terbaik menurut saya menghadapi orang yang sulit, karena ini kan orang yang sulit ya, adalah tidak membahas dia. Kadang-kadang kan kita untuk emotion focused coping biar kita ini merasa kayak lega dan puas, kita ngebahas kok gitu ya. Tadi ngomong gini loh, iya aku juga digituin. Sebenarnya kita pakai stres gitu. Udah nggak usah dibahas supaya tidak merasa memunculkan emosi-emosi negatif yang lebih buruk gitu. Jadi bahas hal-hal positif. Dan satu mungkin mulailah melihat celahnya. Kalau ibu itu misalnya terbaca dia ingin pujian, ya. Ketika ada hal yang bisa dipuji dan bukan bohong-bohongan, ketika ada hal yang misalnya dipuji, untuk menunjukkan bahwa kalian memvalidasi gitu perbuatannya yang itu. Jadi kayak terapi perilaku ya, diperkuat gitu hal-hal yang membuat dia akan mengulang-ulang perilaku yang baik gitu. Misalnya tiba-tiba kalau dikasih, udahlah Bapak aja yang ambil keputusan kali ini. Itu langsung, wow keren, kita senang loh. Kalau ibu begitu, gitu. Mungkin kita harap bisa dapat kesadaran, walaupun saya nggak optimis sekali ya. Tetapi kalau mungkin beberapa kali bisa jadi aja gitu. Dia dapat kesadaran bahwasanya dia nggak perlu mengendalikan orang terus-terusan gitu. Gimana Bu Indri? Ya itu tadi lewat, saya nggak tahu apa masih ada. Indri kalau mau menanggapi langsung bisa saya berikan waktu, tapi kalau tidak ya mungkin kita bisa ke penanya berikutnya. Jadi ada penanya di sini yang tidak mau disebutkan. Makin pelan namanya. Pak suara Bapak. Iya, jadi ada penanya yang ya tidak mau disebutkan namanya, tapi pertanyaannya begini. Bagaimana cara mengatasi, ini mirip pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi lingkungan keluarga suami atau istri yang selalu mengatur anaknya? Bahkan sampai saat anaknya sudah menikah, anaknya tidak pernah bisa mengambil keputusan sendiri. Semua keputusan berdasarkan apa kata orang tua. Mungkin bagaimana menghadapi situasi semacam ini. Ini tadi siapa Pak yang nanya? Anonim ya, tidak mau disebutkan namanya. Oke. Ya, jadi kalau yang begini dari yang dipaparkan, saya rasa yang bermasalah ada di karakter suaminya ya. Bahwa dia bisa, walaupun udah dewasa, bisa dikendalikan gitu oleh keluarganya. Jadi kalau saya ngelihatnya kan banyak juga kasus begini, dan saya juga merasa saya bagian dari itu dulu ya, bahwa saya sebenarnya lahirnya prematur jiwanya. Udah keluar dari keluarga, udah kawin, tapi ternyata saya waktu itu nggak dewasa. Ya, ada proses yang membuat saya akhirnya menyadari, wah waktu itu rupanya waktu nikah aja saya belum dewasa. Ada problem masih nelepon ngadu. Iya kan? Nah, itu kan ciri khasnya gitu ya. Terus disuruh orang tua bisa sampai jadi bersoal sama suami. Ya kan ayah saya maunya gini, gitu. Jadi mungkin ini juga adalah ya bagaimana kalau suami ini dibantu untuk mempunyai self-awareness. Jadi dia mengenali siapa sebenarnya dirinya. Apa yang nggak ada pada dirinya? Kenapa dia masih bisa didominasi oleh anggota keluarganya yang sebenarnya seharusnya bukan bagian dari keluarga intinya lagi.
ya kan? Itu dan keluarga besarnya lagi. Saya nggak tahu ya yang Pak Nurudin, istilahnya saya nanti bikin nomor saya sih di sini, dan saya harap ibu ini mau ngubungin saya, ya, karena ini butuh proses konseling untuk ngomongin yang kayak gini, ya. Dan saya rasa bahwa ibu bertanya dan ibu nggak mau bilang nama, ibu sudah sangat terbeban. Sebaiknya kasih saya kesempatan nolong ibu, ya. Jangan ibu tanggung sendiri, karena segala sesuatu, Bu, ada solusinya. Ini orang yang pernah putus asa yang ngomong, Bu, yang dulu merasa nggak ada solusinya, udah biarin aja gitu. Di ruangan konselor saya dapat, makanya saya mau jadi konselor. Karena ternyata segala sesuatu ada solusinya. Dan yang menemukan solusi saya sendiri. Konselor saya menolong saya menemukan itu. Jadi saya harap, ya, ini saya ketik aja deh langsung ya, nomor WA saya. Bagi yang feel free, ya, jangan ragu, hubungin aja saya, bilang, Bu, pengen ngobrol. Kadang-kadang kami jadi tong sampah juga oke. Atau Pak Dimas bisa ya ini, bisa saya ya, sambil saya ketik ya Ibu, moga-moga saya nggak bisa jawab langsung begitu saja. Hanya jawaban saya adalah Bapak perlu ditolong supaya dia nggak jadi begitu lagi. Dan Ibu mungkin bisa menolongnya gitu. Itu Pak. Terima kasih jawabannya Bu Nina. Jadi mungkin nanti bisa di chat ya, apa dihubungi, kita minta pada panitia untuk nomornya Bu Nina untuk diskusikan lebih jauh. Ini ada respon tadi dari Ibu Indri ya. Ini di chat ini dia Ibu Indri bilang, tapi adik-adik yang kecil jadi ketakutan sama sikap ibunya. Sama sikap ibu yang dominan itu ya? Iya, itu di chat paling bawah ini. Oh, di chat. Berarti udah problem itu Pak, udah problem keluarga dan nggak bisa dibiarkan gitu aja. Oh iya ini, tapi adik-adik yang kecil jadi ketakutan sama sikap ibunya. Ini ada masalah serius ini. Satu, ditolong dulu yang kecil-kecil ini, istilahnya. Kecil ini semana ya, SD atau apa ya? Ibu Indri apa mau bicara secara langsung aja? Bu Indri? Atau mungkin kalau ada masalah sinyal ya mungkin nanti bisa di. Oh iya. Tapi itu udah jelas ya Bu Indri, kalau sampai kalau mereka anak-anak kecil dan ketakutan itu udah masalah dan harus ditangani. Kenapa? Juga itu nanti berdampak ketika mereka remaja, ya. Jadi harus ada intervensi gitu, menolong anak-anak itu dulu mungkin. Yang persoalan ibu nanti gimana lah gitu. Ya, terima kasih Bu Nina atas jawabannya. Ini ada pertanyaan langsung dalam chat. Mungkin saya berikan kesempatan dulu pada bertanya secara langsung. Ini siapa ya? REB. Saya persilahkan untuk bertanya. Masih mute, Pak. Tes, apakah terdengar? Iya, terdengar. Oke. Ya, terima kasih Mas Nurudin untuk waktunya dan salam sejahtera buat Ibu Nina. Terima kasih buat kesempatannya. Iya, saya Randy. Saya ingin bertanya karena berhubungan tadi saya sangat tercapture dengan kata-kata Ibu bahwa keluarga adalah rahim jiwa. Nah, saya ingin bertanya, problemnya ketika anak sudah masuk dalam usia 17 sampai 25 keluar dari rahim itu, hal yang terjadi selama 17 ke bawah itu terlihat, termanifestasi. Nah, sederhananya seperti ini. Saya ingin tanya bagaimana menciptakan budaya yang bisa menolong orang-orang yang sedang mengalami kegagalan dalam mengolah coping stress. Yang saya perhatikan adalah contoh adalah lingkungan kampus, karena 17 sampai 25 ada di lingkungan kampus. Andai kata di kantor akan berhubungan dengan HRD, karena berhubungan dengan person to person. Andai kata dalam komunitas tempat ibadah adalah di
komunitas pemuda. Nah, ini bagaimana menciptakan satu budaya yang andai kata, let's say kita bisa membuat budaya, menciptakan budaya yang sehat, sehingga bisa menolong ketika tadi contohnya seperti Ibu Nina bilang, menjadi prematur, jiwanya sudah keluar tapi belum dewasa. Nah, ini bagaimana membuat suatu budaya yang saya bilang kondusif untuk menolong mereka. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Bu Nina, sehat selalu, dan Mas Nurudin terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih, Mas Randy. Terima kasih Pak Randy. Iya, itu pekerjaan besar ya Pak, menciptakan suatu budaya itu di mana akan ada orang, yang saya tangkap ini ya Pak, bahwa akan ada sekelompok orang yang mempunyai budaya untuk menolong orang supaya jiwanya sehat gitu. Nah, apa itu tadi ya maksud Pak Randy ya, supaya gimana ya saya bagian dari satu komunitas. Saya bagian dari satu komunitas melihat problem yang nyata ini, tapi gimana? Sampai sekarang aja Pak, saya masih single fighter Pak. Karena di lingkungan gereja pun mereka nggak bisa nerima. Bapak tahu kenapa? Karena mereka nggak melihat problemnya Pak. Mereka nggak melihat itu problem gitu. Tetapi kan ketika orang-orang yang ada seperti kita misalnya karena sudah belajar atau karena Tuhan taruh di hatinya melihat itu problem, dan kadang-kadang yang nggak tahu ini solusinya apa. Pertama, kalau Bapak mau nyiptakan budaya, cari orang-orang yang care seperti Bapak. Duduk bersama, terus cari solusi. Dan sekarang Pak, kalau Bapak mau belajar juga, ada banyak solusi Pak. Ya istilahnya, ketika Bapak bilang keluar dari rumah dalam keadaan prematur. Dulu saya pikir itu nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Ya sudahlah, saya juga sudah nggak bisa copingnya avoidant misalnya gitu ya. Saya copingnya emotion coping juga. Ternyata di ruang konseling saya melihat, that's not true. Semua bisa diperbaiki. Jam tangan Breitling rusak aja bisa diperbaiki, apalagi jiwa manusia, ya kan? Karena manusia lebih pintar lagi dari sekedar tukang jam gitu. Tetapi problemnya memang harus ada kerjasama. Yang mau diperbaiki sama yang memperbaiki. Nah Bapak kalau memang ada terbeban dengan itu, yang saya harapkan adalah Bapak misalnya satu orang, dua orangnya ngopi, pas ngopi tea time, bicarakan Pak. Terus mau buat apa gitu, dan nggak usah muluk-muluk, mulai aja misalnya Bapak lihat office boy, ya, Bapak lihat dia nggak punya kemampuan coping, ya kan, lihat problem udah kayak udah mau terkapar aja. Coba aja, pertama adalah apa Pak? Listen, dengar, nggak usah dinasehati, dengar aja Pak. Bapak kenapa gitu ya? Karena kadang-kadang itu aja Pak udah ngangkat beban ketika kita ngerasa, oh ada yang peduli ya. Nah, itu akan memberi oksigen ke otaknya, dia akan bisa memformulasikan problemnya. Nanti kalau begitu dia minta solusi, karena ini udah penuh oksigen sehat, Bapak kasih solusi pun mungkin masuk di akalnya, dia melihat bahwa itu nggak problem segede itu. Tahu-tahu nanti Bapak cuma tahu misalnya apa, ya uang sekolah anaknya nggak bisa dibayarnya, karena apa? Dia nggak ngelihat solusi, kenapa? Karena mungkin dari pola asuhnya dia nggak bisa ngarapin dukungan orang manusia lain, dia nggak trust gitu. Tetapi sesudah duduk bersama mungkin Bapak bisa bilang, lah kamu ngomong aja sama pegawai yang lain di sini. Siapa tahu mungkin ngasihnya dikit-dikit atau apa. Ya malulah saya Pak. Coba malunya dalam hal apa. Ada dialog Pak. Apakah dia menerima atau enggak itu nanti. Gitu. Tetapi yang pertama listen. Apa sebenarnya problem dia? Apakah memang problem dia cuma persoalan segitu ngerinya persoalan uang sekolah anaknya, atau kecemasan yang membuat itu mengerikan gitu. Itu persoalan tadi yang penilaian kognitif itu kan Pak, ya kan? Ternyata kan mungkin dia butuhnya 1 juta, gaji dia Pak 1 juta, sama dia kan itu the whole world, ya kan? Tapi sama orang yang gajinya 15 juta, mungkin rame-rame mau ngumpulin 200 ribu, ya kan? Tapi itu nggak terpikirkan sama dia karena daya appraisal problem dia nggak ada. Dan Bapak udah nolong dia untuk berpikir, bukan artinya Bapak harus nolong dia ngasih duit juga, tapi menolong dia melihat solusi gitu. Kamu bisa minjem ke kantor, kamu apa? Ini contoh ya Pak. Nah saya rasa Pak, alangkah baiknya kalau Bapak mulai itu tadi. Jadi seperti yang dibilang Pak Nurudin tadi itu ya, ada kayak membangun peradaban yang lebih baik gitu ke depannya. Kita mulai aja bagian kita, ya kan? Bapak 1, 2 orang, 3 orang mungkin hanya untuk ngobrol-ngobrol dulu, dan pada akhirnya ya mungkin Bapak bisa masuk ke kayak saya umur 49 tahun loh Pak, masuk ke
ngambil ini pelajaran psikologi ini. Kenapa? Karena saya melihat itu solusi. Ini akan bisa menolong banyak orang. Kalau saya bisa ke lapangan, bukan cuma ngajar petani, tetapi mulai masuk ke jiwa-jiwa mereka, it will be good for Indonesia. Ya setinggi itu cita-cita saya, walaupun saya di kampung-kampung kecil gitu Pak. Tapi kalau kita 1.000 orang, ya kan Pak? Gimana Pak? Oke, mungkin saya menangkap apa yang pesan dari Ibu Dina sampaikan, dan satu mungkin tanggapan terakhir saya itu adalah tadi Ibu sempat singgung bahwa di umur 49 tahun baru terasa prematur, dan artinya saya mau bilang kalau kita lihat dalam strukturnya Freud itu sudah tersedimentasi karakter itu, hasil yang rusak coping itu di alam bawah sadar, dan itu kan sulit untuk kita grab keluar Bu. Nah, bagaimana dengan nggak usah tunggu 49 tahun, tapi di 17 sampai 25 kita bisa grab itu keluar. Itu aja mungkin yang terakhir. Terima kasih. Kalau 49-nya saya masuk kuliah, Pak. Problemnya sudah saya kenali jauh hari, tetapi saya nggak melihat ada solusinya gitu. Ya, justru dulu saya ngerasa sangat berguna sama dunia. Kenapa? Di daerah bencana saya bagus banget, Pak, bekerja. Begitu Aceh meledak, saya udah di sana Pak, langsung. Nggak ada problem, semua saya kerjakan gitu, sama tentara atau apa. Tetapi begitu saya pulang ke daerah aman, saya memble. Nah ternyata kan saya akhirnya mengenali, saya orang yang butuh adrenalin tinggi gitu. Dan itu jahat, itu merusak diri saya Pak. Karena adrenalin yang terus dipicu itu merusak kita. Ya kan, makanya selalu badannya sakit-sakitan. Tetapi dengan adanya istilahnya melalui konseling ini self awareness, bahwa yang saya suka banget ke daerah bencana ini itu namanya sensation seeking. Saya bukan orang baik, saya bukan mau jadi pahlawan, saya enjoy pekerjaan-pekerjaan berbahaya itu. Sekarang saya nggak mau Pak. Kenapa? Hei, mending saya pergi ke pertanian-pertanian itu, ngajarin petani dan apa gitu, ngapain meriski hidup saya gitu. Dan itu kan bisa membunuh kita. Karena kita nggak mengenal kebutuhan diri kita yang meracuni ini, it can kill you gitu ya kan. Ya puji Tuhan saya tetap diselamatkan Tuhan ya. Dan yang saya buat di sana pun banyak gunanya gitu. Tetapi akhirnya saya ngelihat sekarang, oh aku melakukan itu dulu sebenarnya bagian dari masalah. Bukan karena saya sangat tertarik dengan dunia itu atau apa, bukan. Ya gitu. Jadi self awareness itu Pak yang harus dibangun pertama. Juga di orang-orang seperti yang tadi Bapak bilang pengen Bapak bantu itu. Oke Pak Randy, makasih. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Bu Nina, Mas, jawabannya ini ada penanya lain, Mas Wadio Pasaribu sebenarnya sudah menulis di chat, tapi mungkin lebih baik disampaikan secara langsung aja. Silahkan Mas Wadio Pasaribu, saya berikan kesempatan. Terima kasih Mas Nurudin. Ternyata teks itu harus disuarakan oleh penulisnya, Mas, baru enak. Nah, saya ingin memberikan pandangan dalam perspektif saya pada situasi ini, tapi sebelum terima kasih kepada Ibu Tagalung, saya termasuk pengagum ayah Ibu ya. Walaupun tidak kenal, tapi saya membaca karya-karyanya, dan saya rasa mendiang itu adalah salah satu perintis filsafat di kota Siantar ya, orang yang legendaris. Nah, berhubungan dengan itu, saya mulai dari seorang sejarawan Amerika bernama Arthur Schlesinger. Dia pernah berkata bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu merevolusi kehidupan kita. Tetapi ingatan, tradisi, dan tahayul menentukan respon kita. Ya, ini mengingatkan kita tadi seperti pada kata kawan Randy, itu memang benar juga mungkin itu. Unconsciousness collective memory-nya Jung, itu tuh ternyata menjelaskan ada kendala-kendala yang membuat manusia itu susah hidup wajar. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini kan sesuatu yang sangat kompleks ya. Dan kita melihat data statistika dari, saya tidak lupa menyebutkan jurnalnya, psikiater itu, laju pertumbuhan ODGJ itu per kilometer kuadrat itu makin tinggi. Itu bisa kita lihat dari bertumbuhnya rumah-rumah pemulihan ya, yang bernafaskan agama gitu.
di Kristen maupun di dalam Islam, katakan dibereskan secara agama. Dan faktanya ketika suatu kali saya survei ya, ke salah satu tempat-tempat seperti itu, memang penekanan religius yang sangat kuat ya. Tidak jarang itu disematkan akibat gangguan roh jahat yang harus dibersihkan. Gitu. Nah, itu memang agak kekeliruan. Tetapi jika hanya pendekatan psikologi pun, saya juga bertanya, apakah nanti tidak akan terjebak kepada reduksionisme? Menganggap semuanya ini bisa diselesaikan dengan menemukan akarnya, ya sebenarnya akarnya yang mana? Nah, karena apa? Karena struktur fundamen ontologi manusia itu memang sangat kompleks ya. Tubuh, jiwa, hati, dan roh. Sakit tubuh, sakit jiwa, sakit hati. Nggak tahu juga apa sakit roh itu. Nah, jadi ada pandangan seperti ini. Sudah saatnya ini metadisiplin atau multidisiplin bergabung gitu. Kita memang punya dorongan masing-masing untuk membuka kesempatan menolong orang gitu. Tetapi kalau ini tidak bermuara kepada penanganan yang multidisiplin, saya rasa ya kita masih panjang ya. Sederhananya saja di Kota Siantar tempat Ibu berada, ya saya juga berasal dari sana, itu psikiater itu cuma ada satu. Ya. Dan itu pun sudah pensiun. Dokter Mas Jelita itu. Nah, terus mau bagaimana? Saya kurang tahu. Tetapi saya sendiri bersama saudara yang sedang menyelesaikan studi psikiater. Ini tadi kan kita lupa. Supaya dia mau kembali ke Siantar dan membangun sebuah rumah pemulihan yang benar, yang terintegrasi antara penanganan sakit tubuhnya dengan obat-obat antidepresan, tapi integral dengan penanganan sakit jiwanya, tapi juga sakit hatinya yang perlu sentuhan tidak hanya psikologi, tapi juga teologi yang baik. Gitu. Ya itu saja, saya senang ada orang seperti Ibu, dan Ibu juga bersyukur punya ayah yang menurut saya filsuf dari Siantar ya, yang meletakkan beberapa dasar yang baik. Itu aja, mudah-mudahan kepedulian akan gangguan jiwa ini semakin penting untuk bangsa ini. Karena mereka itu sebenarnya, apalagi yang sudah karatan, kalau tidak punya tempat untuk dipisahkan dari keluarganya, kalau kita hanya melayani dengan konseling, tapi dia kembali ke habitat yang lama, katakanlah di rumahnya itu, dia akan kembali lagi. Mereka perlu suatu habitat sementara yang memelihara mereka sampai mereka betul-betul bisa menemukan ketenangan itu. Ya, itu saja, semoga penanganan orang-orang dengan gangguan jiwa itu semakin baik di negara kita. Terima kasih, Bu Tagalo. Ya, makasih Pak Wadyo ya. Senang saya ada yang kenal ayah saya. Yang Bapak bilang itu benar sekali gitu. Makanya saya nggak belajar psikologi doang waktu itu, belajarnya integrasi teologi dan psikologi gitu. Karena entah kenapa saya selalu melihat manusia itu tubuh, roh, dan jiwa itu ya kita punya gambaran terbaik. Kita itu kayak komputer gitu. Ada hardware, software, brainware ya. Ada hardware tubuh, software, jiwa, aplikasi-aplikasi itu, dan brainware menurut saya itulah roh gitu. Saya ngelihatnya gitu, tapi saya sedang berusaha memahami itu gitu. Apakah itu analogi yang salah atau enggak gitu. Tetapi menurut saya yang Bapak bilang benar. Di Kota Siantar itu setiap keluar rumah pun kita udah ngelihat ODGJ gitu. Cuma saya dengan pendidikan saya dan keterampilan saya, pelatihan saya tugasnya menangani ODMJ gitu, orang dengan masalah jiwa gitu. Jadi kalau ODGJ dan itu ya psikolog dan psikiater lah mereka bekerja sama. Dan yang menyedihkan memang benar, di Siantar udah nggak ada lagi psikiater, tapi puji Tuhan ada banyak sekarang sentra-sentra yang berusaha gitu ya, seperti orang yang punya cita-cita kayak Pak Randy tadi. Mereka buat sentra-sentra penanganan psikologis untuk ODGJ. Dan juga untuk ODO, orang dengan masalah jiwa gitu, dan ditangani secara profesional.
sedihnya ketika itu orang bicara bahwa penyakit jiwa ini mau ditangani secara rohani, itu tumbuh subur juga di Pematang Siantar rumah-rumah pemulihan yang dipegang oleh pendeta-pendeta, dan maaf cakap bahkan keponakan saya beberapa belas tahun lalu itu sampai mati di tempat kayak gitu itu. Hanya diambil uangnya, dia sendiri keluyuran kemana, akhirnya meninggal di kuburan muslim kelaparan karena nggak tahu nyari makan. Ya, ternyata dia skizofrenia. Tapi nggak ditangani, hanya dikasih ayat-ayat tiap hari gitu. Nah, ini juga mengerikan gitu. Dan saya harap Pak Wadio Pasaribu mau deh peduli juga dengan Kota Siantar, gimana ngirim psikiater ke sana juga Pak gitu. Thank you very much Pak dengan tanggapannya, membuat merangsang supaya berpikir lebih aplikatif lagi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Bu Nina. Semoga Mas Wadio puas dengan jawabannya. Mungkin kita akan masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya di chat ini. Tapi sebelum itu saya dapat pengumuman dari panitia. Tadi disebutkan oleh Mas Wadio tentang Bapak dari Ibu Nina ya. Jadi Ibu Nina ini biografi singkatnya adalah putri dari Profesor Sultan M. Hutagalung ya. Jadi teolog Indonesia ya, guru besar teologi Universitas Nommensen tahun 1959 sampai 1966 dan juga menjadi sekjen GKPI tahun 1966 sampai 1977 dan juga menjadi sekjen kembali di tahun 1983 sampai 1988 dan beliau juga merupakan profesor peneliti pada Institut Oikumene di Strasbourg ya, Prancis. Dan ini ada pertanyaan yang mirip Bu Nina dengan pertanyaan tadi. Jadi dari Pak Olan Jesinaga, ini pertanyaan adalah apakah beban persoalan jiwa bisa diselesaikan dengan pendekatan agama atau sentuhan rohani? Apa bedanya dengan konseling seperti Ibu? Jadi itu dari Pak Olan Jesinaga. Langsung jawab Pak? Iya, kalau pertanyaan yang kedua sebenarnya ini respon tadi dari Bu Indri tadi. Oh. Jadi Ibu Indri berkata begini, izin bertanya, seorang istri sering marah-marah ketika marah, istrinya sering melibatkan anak-anak, sehingga anak-anak sering nggak bisa tidur kalau ibunya lagi marah. Sering menggunakan kata-kata kotor di depan anak-anak, tidak bisa menghargai suaminya, sering mengancam-ancam, dan istri tersebut sering beralasan ada gangguan emosi untuk membenarkan sikapnya tersebut. Anak-anak dijadikan senjata oleh istrinya demi mendapatkan apa yang istrinya mau. Dan ini tadi respon dari Bu Indri juga tentang adik-adik yang kecil masih sekolah SD. Iya, tadi itu saya udah ini. Tadi yang istri marah-marah dari Bu Indri juga ya Pak? Iya. Pertanyaannya apa ya Pak dia? Atau melengkapi yang tadi ya? Mungkin kayaknya. melengkapi yang tadi ya. Iya. Oke, saya jawab ke Pak Olan Sinaga ya. Kalau saya sih ngerasa ya sebagai orang percaya dan juga sebagai orang yang percaya ilmu pengetahuan bahwa di atas segalanya itu memang ya rohani yang sebenarnya bisa membenahi kita. Tapi kan problemnya itu kan rohani itu mengendalikan tubuh melalui apa? Ini saya masih meneliti ya, masih terus baca-baca karena ini kepo banget saya dengan. Saya rasa ya melalui jiwa kan. Bagaimanapun. Jadi di dalam pemahaman saya Pak Olwan, jiwa ini pun karena kerusakan, kejatuhan dalam dosa ya, itu yang saya percayai, jiwa ini pun udah nggak mau diajarin. Jadi kalau tadinya dia kayak tentara yang udah pernah desersi, nggak mau lagi dengar jenderalnya gitu. Mesti dididik ulang si jiwa ini supaya mau mendengar jenderalnya gitu. Nah, yang menurut saya adalah tadi saya pakai analogi komputer. Gini, tubuh adalah hardware. Jiwa adalah aplikasi-aplikasi itu, software, ya kan? Kemudian
roh adalah brainware, dia yang menggerakkan semua. Itu adalah si manusia gitu. Tetapi satu saat mungkin nanti artificial intelligence pun ngarah ke situ. Karena kena virus, dia melawan nama si brainware ini. Satu saat kita shutdown, dia bilang, no shutdown. Mau bilang apa? Udah sesuatu terjadi di dalam sana, yang si brainware ini bukan nggak bisa menghancurkannya, tetapi dia nggak mau karena kasih, ya, yang gitu. Jadi apakah bisa persoalan-persoalan jiwa ini diselesaikan dengan rohani? Kalau hanya rohani, saya percaya enggak. Begitu banyak di gereja saya dinasehatin terus persoalan rumah tangga dan persoalan ayah ibu dengan ayat-ayat Alkitab, dengan bimbingan rohani. Nggak ada yang selesai. Mungkin selesai sebulan, 2 bulan itu. Tetapi ketika memang itu dibarengi dengan yang namanya pastoral, ya, yang juga mengedepankan kejiwaan, ketika para gembala-gembala pastoral ini mau mendengarkan jiwa itu, dia akan mendidik jiwa ini untuk mau mendengarkan yang rohani gitu. Tapi sebelum sampai ke situ, dan ini juga untuk tadi Ito Wadio Pasaribu, ya, sebelum sampai ke situ, ya ada penanganan kejiwaan dan ada orang-orang yang dikaruniai Tuhan untuk jadi insinyur dan tukang jiwa gitu, untuk memperbaiki itu semua. Baru setelah agak bagus, datanglah teolog, datanglah pendeta, datanglah ustadz atau apa, dia lebih mudah bicara dengan jiwa-jiwa yang udah mau dipimpin gitu. Daripada jiwa-jiwa yang udah memberontak, seperti tadi Ibu bilang, Ibu Indri. Istri marah-marah dan melibatkan anak-anak, tak menghargai suami, cakap kotor. Ini kan orang yang punya problem dengan emotion regulation. Nggak bisa dia mengendalikan emosinya. Dan dia emotion focus coping dengan apa? Dengan cakap kotor, dapat kepuasan sejenak. Udah gua bilang, sejenak. Emang dia suka? Enggak, dia nggak suka itu. Pasti abis itu pun dia merasa jijik sama dirinya. Sehingga dia pun makin membenci jiwanya, makin berproblem. Kita harus tolong. Tapi kalau kita bilang, Tuhan tidak suka begitu loh. Kalau kamu baik-baik, rezekimu apa? Udah nggak nyambung gitu. Jadi kalau hanya dengan rohani, saya nggak percaya itu Pak Ulwan. Harus kerjasama gitu. Dan yang terbaik bagi saya memang bagi orang Kristen ya integrasi teologi dan psikologi. Kenapa? Psikologi ini pun bisa jadi ilmu setan. Karena banyak di sini yang bisa dipakai untuk merusak manusia gitu. Tetapi dengan adanya pagar teologi ini, kayak kami itu selalu gitu mempertanyakan, Tuhan ini boleh nggak dipakai? Boleh nggak saya menghipnotis orang? Ayatnya nggak ada, tetapi dengan menggali kita tahu Tuhan nggak bolehin kita ngambil kesadaran orang lain. Enggak, kesadaran itu adalah yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Itu hak dia gitu. Masa mau kita hipnotis dia? Sehingga itu, nah itu kan menjadi pergumulan setiap konselor. Apakah akan memakai? Tapi kalau kita nggak punya awareness tentang teologi yang agama yang kita yakini, pakai aja semua. Ilmu-ilmu baru psikologi pakai aja semuanya, ya kan? Dan itu yang saya bilang kepada Pak Ulwan Jesinaga, saya nggak percaya bahwa persoalan jiwa bisa diselesaikan dengan yang pelayanan yang sepenuhnya rohani. Kecuali bukan persoalan jiwa ya Pak, persoalan okultisme, nah itu ranahnya memang di sana. Sering itu saru Pak, saru. Orang lagi kesurupan, atau dia skizofrenia, saru, ya kan? Karena kelakuannya sama gitu, ngamuk-ngamuk seolah-olah mau marah gimana atau segala macam. Tetapi orang-orang yang ahli tahu membedakan itu, mana yang harus ditengking, mana yang harus dikirim ke psikiater. Nah kami juga sudah diajari untuk itu, tetapi kami belum ahlinya, gitu. Tetapi kami bisa langsung bertanya, ini orang memang kesurupan atau dia lagi marah-marah karena nggak makan obatnya, gitu. Oke. Pak Ulwan nggak di mana ya? Masih bersama kita Pak Ulwan. Oh ini Pak Mompang ya. Ini. Oh iya Pak Ulwan. Ya sangat ini mencerahkan Ibu. Terima kasih banyak atas keterangannya. Mau lihat kurang. Mau lihat itu. Polo.
Iya, ini masih ada satu pertanyaan lagi yang baru saja muncul ya, dari Pak Mumpang. Selamat malam Ibu Nina. Apakah dengan demikian sakit jiwa Raja Saul sehingga selalu ingin membunuh Daud sejatinya masih bisa diperbaiki andai kata saat itu ada psikolog yang membenahi dirinya, sebab saat itu masih ada Samuel, namun ternyata ia tidak bisa lagi memperbaiki kelakuan Raja Saul. Mohon penegasan. Wah, kalau yang ini Pak, mungkin saya akan minta minta ayatnya di mana gitu, karena ini mungkin butuh dianalisa ya. Ketika di situ dipakai kata jiwa, apakah di dalam bahasa aslinya memang yang dimaksud jiwa psikis atau roh? Karena kan kadang-kadang dalam Alkitab juga itu interchangeable kan, maka jiwanya pun begini, padahal maksudnya rohnya gitu ya. Kalau dalam persoalan Raja Saul, sejauh yang saya baca, itu selalu persoalan roh yang nggak mau dipimpin ya. Dan ketika misalnya dibilang, Samuel aja pun nggak bisa lagi memperbaiki kelakuan Raja Saul. Dalam persoalan Raja Saul, saya rasa Saul itu udah memilih bagiannya gitu. Bahwasanya memang itulah jalannya dia, ya kayak si Judas, ya. Saya rasa siapapun yang bilang nggak apa-apa, kamu bertobat aja, udah nggak bisa lagi gitu. Apakah itu persoalan jiwa dan roh? Ya perlu diteliti sedalam-dalamnya gitu. Karena hari ini pun saya baca Keluaran gitu, ada yang saya putar ulang ketika Tuhan bilang, ada kalimat mengatakan orang yang melakukan begini membunuh orang dan begini membunuh orang harus dihukum mati kecuali dia memang Tuhan pakai untuk membunuh orang. Nah, itu aja tadi, wah ini saya mau baca ulang nih. Apa nih? Ada rupanya yang dipakai Tuhan untuk membunuh orang gitu. Tetapi kan bukan itu artinya harafiah. Harus saya ini. Jadi Pak Mompang, makasih. Ini nanti jadi saya punya mainan baru nih untuk mikir-mikir Raja Saul. Karena untuk psikologi kepribadian kita suka nyari tokoh-tokoh yang bisa dianalisa gitu. Jadi saya nggak bisa jawab di sini Pak. Tapi kalau Bapak udah ada nomor saya nanti, boleh kita diskusi. Mungkin Bapak yang nolong saya mengerti. Terima kasih Pak Mompang. Mau lihat Nang. Mau lihat godang. Terima kasih jawabannya Bu Nina. Berhubung sudah menunjukkan sebenarnya sudah lewat ya. Mungkin ada kata-kata penutup Bu Nina untuk pertemuan malam hari ini. Saat pertama saya mengucapkan terima kasih pada Circle Indonesia ya, terutama adik saya Michael dan si Minci kami yang selalu standby dan kasih arahan yang oke banget itu, dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini yang sudah mengapresiasi sedikit dari yang bisa saya sampaikan ya, walaupun sesederhana itu, saya harap ada gunanya gitu, yang mungkin juga bisa di-share ke anak, ke cucu, kemana gitu. Karena bagi saya rasa manusia-manusia di sekitar kita ini adalah tanggung jawab kita gitu. Kita pasti satu saat nanti pencipta kita nanya gitu, kenapa tetanggamu nggak kamu tolong? Kenapa kamu nggak cakap-cakap sama dia gitu? Jadi yang kayak tadi saya nggak tahu ya, siapa Maria itu, dia concern dengan muridnya, dengan apa, itu bagi saya sesuatu yang menurut saya sangat memberikan rasa optimis gitu, bahwa seharusnya kita sesama manusia ini memang saling menolong. Kita semua jiwa-jiwa yang memang perlu pertolongan. Jadi saya harap sedikit kontribusi saya ini ada gunanya, dan semoga Circle Indonesia terus membuat kelas-kelas belajar bersama begini. Saya sendiri udah dapat manfaat dari Institut Filsafat, kadang-kadang cobaan dengar ekonomi walaupun tetap nggak ngerti gitu ya, tapi I try gitu. Jadi paling tidak mengenai psikologi ini mungkin ada lagi nanti yang share. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurudin juga sudah bersabar-sabar memoderasi. Ya Bu, terima kasih juga.